Pro kontra muncul bersamaan dengan keputusan pemerintah Tribunars untuk tidak menerima bantuan dari asing. Presiden Prabowo Subianto juga telah terbuka menyatakan bahwa Indonesia sampai saat ini masih belum bersedia untuk menerima bantuan asing menangani bencana yang terjadi di wilayah Sumatera dan juga Aceh karena merasa masih sangat mampu untuk mengatasi bencana ini. Lalu apa makna pernyataan Presiden Prabowo Subianto juga dibaca dari kacamata hubungan internasional? Saya sudah membahasnya dan akan tersambung melalui sambungan Zoom. Kali ini dalam Tribun News On Focus ada Guru Besar HIUI, ada Prof. Hikmahanto Juwana. Prof. Hikmah, selamat sore. Terima kasih banyak sudah bergabung. Kabar baik, Prof? Kabar baik, Nila. Sehat-sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih juga menyempatkan waktunya sore hari ini berdiskusi bersama dengan saya dalam Tribun News On Focus. Prof. Hikmah, saya ingin mulai diskusi kita pada sore hari ini dengan pandangan dan kacamata Prof. Hikmah sendiri melihat sikap dari pemerintah Indonesia begitu ya, yang sejak akhir November bencana terjadi sampai sekarang masih belum bersedia membuka pintu untuk bantuan asing. Bagaimana melihatnya, Prof? Jadi begini, prinsipnya memang sebuah negara tentu punya kedaulatan. Dan ketika dia melaksanakan kedaulatan, tentu masalah-masalah yang berkaitan dengan kedaulatan itu ditentukan oleh pemerintahnya sendiri. Dan itu kita bisa pahami. Nah, terkait dengan bantuan ini, memang pemerintah pusat, dalam hal ini Bapak Presiden, mengatakan bahwa kami akan mengucapkan terima kasih dan mampu untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Nah, tentu ini keputusan dari pemerintah yang katakanlah negara-negara lain yang akan membantu mungkin jadi tidak bisa membantu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yang kita perlu pahami juga bahwa keputusan Bapak Presiden ini tentu adalah keputusan yang dalam konteks di dalam negeri. Ya. Memang di dalam negeri ada pihak-pihak yang mengatakan bahwa seharusnya kita sudah bisa menerima bantuan-bantuan dari luar negeri. Sehingga seharusnya Bapak Presiden mau berbesar hati untuk menerima bantuan-bantuan tersebut. Nah, tapi kembali lagi, ini kan tarik-tarikan yang ada di dalam negeri antara pemerintah pusat mungkin dengan pemerintah daerah, pemerintah pusat dengan rakyat, masyarakat yang terdampak, dan pemerintah dan dengan institusi-institusi yang melakukan proses perbantuan ini yang ada di wilayah bencana. Nah, hal yang ketiga yang ingin saya sampaikan adalah memang kalau ada bantuan dari luar negeri, ini tidak semata-mata eee, sama dengan mengatakan bahwa Indonesia kamu tidak mampu. Oleh karena itu kita bantu. Tidak semata-mata seperti itu. Tetapi bisa saja ada negara-negara yang ingin membantu karena punya solidaritas, ya. Ketika Amerika Serikat dilanda bencana kebakaran misalnya yang Ya. sangat meluas gitu ya, itu banyak negara yang membantu. Walaupun kita tahu secara teknologi, secara kemampuan mungkin di Amerika sendiri bisa menyelesaikan masalahnya, tetapi karena ada, rasa solidaritas, bahkan mungkin ada relawan-relawan yang akan masuk, tetapi mereka disalurkan melalui negaranya, ya, untuk membantu mereka-mereka yang akan terdampak. Nah, itu, sebenarnya jadi tidak harus mata-mata ditafsirkan sebagai seolah-olah kita tidak mampu, tapi karena ada solidaritas yang, kemudian memberi kesempatan kepada negara lain kalau dia akan membantu. Nah, kita pun juga pernah melakukan bantuan-bantuan itu walaupun kita tahu bahwa negara-negara ini sebenarnya negara-negara yang kuat, tetapi untuk rasa solidaritas itu kita perlu munculkan. Itu yang ketiga. Yang keempat, catatan saya adalah tentu bantuan-bantuan ini bisa saja kita tolak apabila ternyata bantuan-bantuan ini ada hal-hal yang bisa mengganggu kedaulatan kita. Jadi kalau misalnya ada bantuan-bantuan tapi nanti harus ini, harus itu, nah itu yang kita harus ukur apakah bantuan-bantuan itu, layak atau tidak, ya. Misalnya saja ketika tsunami, terjadi, memang banyak, bantuan-bantuan dari luar negeri, tapi kita juga harus membebaskan misalnya pesawat-pesawat udara, helikopter dari negara lain untuk masuk ke wilayah, terdampak dari tsunami ini. Nah, itu kita ya kita mau tidak mau kita bolehkan, ya, tetapi itu kan sebenarnya tidak melalui prosedur yang seharusnya, begitu. Tapi karena pemerintah mengatakan, "Oke, dalam rangka bantuan kita bolehkan." Tapi kalau misalnya bantuan-bantuan itu kemudian dijadikan instrumen
untuk membuat kita tergantung, terus kemudian ada pendiktean-pendiktean dari luar negeri, ya tentu tidak boleh. Jadi itu catatan saya, Nila, Hmm. terkait dengan 4 hal yang mungkin menjadi pertimbangan baik oleh Bapak Presiden maupun masyarakat yang berharap ada bantuan dari luar negeri yang, saya tidak tahu ya proses ke depan nanti, apakah Bapak Presiden akan, membolehkan, adanya bantuan dari luar negeri, seperti itu. Oke, baik Prof. Hikmah, artinya kan kalau kita melihat, ketika bantuan sempat masuk, kita punya case adalah tsunami yang sempat terjadi di Aceh 2004 begitu kan. Ini kan pendekatannya berbeda ya Prof ya, ketika itu memang ditetapkan bencana nasional, kemudian dibuka pintu untuk bantuan dari internasional, namun saat ini masih kemudian pendekatannya berbeda dengan belum ditetapkan bencana nasional, karena alasannya adalah masih kemampuan pemerintah termasuk pemerintah daerah untuk menangani situasi ini begitu. Kalau dari analisa Prof. Hikmah sendiri, ini karena memang masih proses berjalan dari keputusan presiden untuk masuk atau tidaknya internasional atau seperti apa, Prof? Ya, yang pasti adalah ini keputusan dari Bapak Presiden untuk Mhm, menentukan apakah bisa masuk atau tidak. Kalau saya tidak salah ini memang diatur dalam undang-undang tentang, bencana nasional iya, ya, kebencanaan, di mana, call-nya itu adalah di pemerintah pusat, ya, itu satu. Dan yang kedua, memang harus kita lihat di lapangan itu seperti apa. mhm, Karena, Bapak Presiden sangat, percaya diri bahwa kita akan bisa menyelesaikan masalah menghadapi bencana ini, bahkan sampai di tingkat rekonstruksi dari berbagai, wilayah yang terdampak begitu ya, pembangunan rumah baru mungkin dan lain sebagainya. Nah, tetapi yang kita dengar dari masyarakat, kadang-kadang kan mereka mengatakan bahwa, oh, misalnya, kemah-kemah BNPB dibuat ketika Bapak Presiden datang, tapi setelah Bapak Presiden tidak ada lagi, sudah dirapikan lagi. mhm, Atau misalnya listrik di Banda Aceh pada waktu Bapak Presiden hadir, nyala gitu ya, tapi setelah Bapak Presiden tidak ada, itu kemudian mati lagi. Nah, ini yang harus dipertimbangkan oleh Bapak Presiden, ya iya, artinya jangan sampai, para menteri, pengambil kebijakan di pusat itu, melakukan ini semata-mata untuk kesenangan dari presiden. Kalau mmm, seperti itu kan kayak ABS ya, asal Bapak senang. Saya yakin itu bukan niatan dari Bapak Presiden. Bapak Presiden ingin bahwa saya hadir, saya bisa mendeliver sesuatu kepada rakyat yang terdampak, dan ketika saya kembali ke Jakarta, karena saya nggak mungkin ada di, wilayah terdampak untuk terus-menerus. Saya kembali ke Jakarta, ini harus terus dilakukan. Jadi jangan cuma sekedar, seremonial saja seolah-olah gitu, karena ini memang benar-benar ada orang-orang masyarakat kita yang terdampak dan mereka dalam posisi yang sangat sulit, seperti itu. mhm, oke. Kalau kita melihat, Prof. Hikmah begitu ya, ini sedianya dampak apabila ada bantuan yang diterima dari Indonesia yang berasal dari negara asing ini, apakah juga bisa dilihat dari sisi positif dan negatifnya? Akan seperti apa Prof kalau begitu? Ya, yang pasti kalau positifnya, menunjukkan bahwa adalah solidaritas dari, Mmm, mancanegara ya terhadap, bencana yang dialami oleh suatu negara. Eee, kita juga melakukan hal yang sama kalau kita mhm, mendengar ada bencana di negara lain, walaupun kita anggap bahwa negara tersebut ini negara maju yang sudah, eee, punya teknologi, punya, uang yang besar, tapi kita tetap mau membantu, mmm, ya kan? Itu untuk menunjukkan solidaritas kita. Nah, jadi kalau misalnya dari sisi positif itu, memang yang namanya bantuan-bantuan dari luar negeri, mungkin untuk menunjukkan solidaritas antar negara. Tapi bisa juga solidaritas antar masyarakat. Masyarakat di suatu negara, relawan-relawannya, mereka tuh kadang-kadang relawan ini udah siap. Jadi sewaktu-waktu ada suatu bencana di mana, mereka akan berangkat, gitu kan. mmm, Nah, memang karena, panggilan dari hatinya, nuraninya. Nah, cuman kan mereka akan lebih mudah kalau mereka, difasilitasi oleh negara. Jadi mereka melakukan kepada negara, "Boleh nggak saya masuk ke Indonesia?" Misalnya gitu ya, dan negara ini yang akan membantu mereka untuk mengkomunikasikan, bahkan mungkin juga untuk membebaskan visa selama mereka menjadi relawan dan lain sebagainya. Ya tidak usah misalnya visa kerja atau misalnya kalau visa kunjungan juga bisa untuk, jangka waktu yang lebih lama, misalnya gitu, sampai dengan masalah bencana ini terselesaikan.
Dan belum lagi kalau misalnya kita bicara teknologi, siapa tahu kita juga ada teknologi-teknologi yang kita tidak miliki, ya. Hmm. Bisa saja teknologi kita, sangat terbatas misalnya, atau misalnya bagaimana bisa, mendeteksi adanya, jenazah yang tertimbun, tanah dan lain sebagainya. Itu kadang-kadang perlu teknologi teknologi yang canggih dan mungkin saja kita tidak memiliki. Kalau kita tidak memiliki, why not? Kalau misalnya kita bisa gunakan. Itu dari sisi positifnya, tapi kalau dari sisi negatifnya tentu kalau misalnya kita dapat bantuan terus kemudian ini dijadikan alat untuk, mengintervensi kedaulatan kita, ya itu nggak Ya. bolehlah kalau seperti itu. Itu yang harus diwaspadai juga begitu ya. Jangan sampai terus kemudian ada tindakan-tindakan yang, membuat masyarakat kita nantinya bergolak dan lain sebagainya, itu ya tentu tidak boleh. Tapi sekali lagi ini semua harus, jadi assessment dari para menteri, yang kemudian para menteri ini memberikan masukan yang tepat untuk kepada Bapak Presiden, dan Bapak Presidenlah yang akan memutuskan apakah tetap misalnya, untuk tidak menerima bantuan dari luar negeri, atau misalnya Bapak Presiden mengatakan, "Oke, dalam batas-batas tertentu, bisa saja kita membuka menerima bantuan dari luar negeri." Kalau menurut Prof. Hikmah begitu ya, dengan melihat kondisi di lapangan yang sampai sekarang kan memang proses dari TNI, personil gabungan kan memang masih terus dilakukan. Tapi untuk menjangkau akses-akses tertentu yang tertimbun longsor kan juga masih cukup sulit begitu ya Prof ya, meskipun sampai sekarang juga sedang dilakukan. Apakah sedianya ini ideal untuk membuka pintu bantuan dari negara asing untuk membantu proses evakuasi atau menghidupkan kembali wilayah-wilayah yang terdampak ini Prof? Ya, masalah seperti itu terus terang saya tidak punya pengetahuan ya, karena ini assessment di lapangan. Ya. Harus dilihat di lapangan itu seperti apa. Maka saya katakan tadi, bahwa mungkin para menteri bisa menurunkan orang-orangnya, Pemda juga bisa, menurunkan orang-orangnya untuk memberikan assessment di lapangan seperti Mhm. apa. Ini yang harus berjenjang disampaikan ke pimpinan, sampai kemudian kepada Bapak Presiden. Sehingga, Bapak Presiden tidak mendapatkan informasi yang salah lah, kira-kira seperti Ya. itu. Karena di awal-awal kan ada kepala BNPB yang mengatakan bahwa, "Oh ini kan cuma rame di medsos saja, tetapi tidak dalam kenyataan," gitu ya. Nah, kalau misalnya seperti itu, kalau cuma di medsos saja, ya oke lah gitu ya, tapi kan Mhm. kenyataannya ini nggak cuma di medsos, ya. Ya. Bahkan saya kutip, pernyataan dari, salah satu hakim konstitusi, Pak Prof. Saldi Isra, yang mengatakan, mempertanyakan gimana kok ada pimpinan tertinggi dari suatu institusi yang mengatakan bahwa ini, cuman rame di medsos saja. Apakah, yang bersangkutan bisa turun ke lapangan, melihat situasinya seperti apa, dan lain sebagainya. Yang kemudian harus dilaporkan kepada Bapak Presiden. Karena kalau Bapak Presiden ya meninjau lapangan, mungkin beliau punya keterbatasan, ya nggak sampai di pedalaman dan lain sebagainya. Bagaimana masyarakat kita yang sebenarnya di pedalaman itu, mereka terputus hubungan dan lain sebagainya, makanan dan lain sebagainya. Dan sekarang ini kan, akhirnya upaya yang dilakukan adalah upaya dari, masyarakat di Indonesia, penggalangan, donasi, lalu kemudian donasi ini dibelikan makanan, minuman, dan lain sebagainya. Dan terus terang bukannya tidak mungkin ya donasi-donasi Mhm. itu juga asalnya itu dari warga-warga dari, negara-negara lain gitu ya. Artinya memang, apa namanya, hal seperti ini harus dilihat di lapangan itu seperti apa. Saya sendiri yang belum ke sana begitu ya, tentu Mhm. saya tidak bisa membuat assessment yang akurat gitu ya, karena terus terang Indonesia ini kan sangat luas dan Ya. kita harus sampai ke permasalahan, akar permasalahannya untuk supaya tahu apakah memang, kita perlu dapat bantuan dan sekali lagi, bukan berarti kita tidak mampu, tapi kembali lagi ada keinginan dari masyarakat internasional untuk punya solidaritas lah ya. Kita Mmm. mau bersama-sama ketika ada satu negara yang perlu dibantu ya atau sedang menghadapi bencana dan, mereka sangat ingin untuk membantu. Tidak hanya uang, tetapi juga sumber daya manusia, perlengkapan-perlengkapan atau perangkat-perangkat untuk bisa, memudahkan, akibat dari bencana yang dialami, ya, mulai dari pencarian orang yang, hilang mungkin, sampai dengan, bagaimana orang-orang yang, harus mencari tempat baru untuk bisa, selamat dari bencana yang berikutnya. Karena kita tidak tahu bencana
bencana ini akan berhenti sampai di sini atau akan ada ikutan dan lain sebagainya, seperti Mhm, itu. oke. Tapi kalau secara diplomasi, Prof. Hikmah, apakah kemudian sikap Indonesia yang sekarang begitu ya, masih memutuskan untuk menolak bantuan dari negara-negara asing yang memang sedianya Bapak Presiden juga mengatakan sudah ada beberapa negara yang telepon, tapi kemudian RI1 meminta untuk tidak dulu dibantu begitu kan. Secara diplomasi apakah ini juga berpengaruh, Prof? Ya, tentu, pimpinan dari negara lain, dia akan menawarkan, Mmm, tetapi kembali, saya yakin negara-negara lain pemimpinnya itu akan menghormati kedaulatan dan keputusan Bapak Presiden. mmm, Jadi mereka juga tidak bisa mendesak dan kemudian juga kalau misalnya Indonesia tidak menerima bantuan dari negara-negara ini, bukan berarti terus kemudian hubungan kita akan, terganggu gitu ya, sama sekali ya. tidak. Karena, eee negara-negara lain hanya bisa menawarkan, kalau diterima ya tentu mereka akan senang, tapi kalau tidak diterima pun juga mereka tidak akan komplain, seperti itu. Oke, baik. Prof. Hikmah ini, saya ingin sedikit minta komentar dari Prof. Hikmah. Ini kan di tengah sikap pemerintah pusat yang sampai sekarang memang belum menerima keran dari asing begitu ya untuk membantu. Ini Pemprov Aceh sendiri mengirimkan surat permintaan bantuan ke dua lembaga di bawah PBB, yaitu UNDP dan juga UNICEF begitu. Prof. Hikmah melihatnya seperti apa? Ya, sewajarnya harusnya permintaan ini dari pemerintah Aceh berjenjang ke pemerintah pusat dan pemerintah Mhm, pusatlah yang akan nantinya, mengkoordinasikan. Tapi saya tidak tahu ya, apakah karena adanya pernyataan dari Bapak Presiden bahwa kita tidak akan minta bantuan, dari luar negeri, tetapi, Pemda di Aceh merasa bahwa setelah dia melakukan assessment, bahwa ini kita masih butuh dan masih minta untuk dibantu dari, luar negeri. Jadi, langsung. Tapi, sewajarnya harusnya melewati pemerintah pusat, jadi tidak bisa pemerintah daerah melakukannya. Dan ini harusnya direspon oleh pemerintah pusat, ya. Kenapa sampai nggak perlu disalahkan pemerintah di Aceh, tetapi kenapa sampai kemudian pemerintah Aceh melakukan ini, ya, ada apa? Kalau memang ternyata bahwa bantuan yang dilakukan oleh pemerintah pusat mengerahkan memobilisasi TNI, Polri, bahkan masyarakat pada umumnya dianggap tidak memadai, ya mungkin, bukannya tidak mungkin kita akan, memfasilitasi permintaan dari pemerintah Aceh untuk mendapat bantuan dari luar negeri. mhm, oke. Kalau kita, melihat di situasi yang sekarang kan artinya dengan assessment nantinya ya Prof. Hikmah ya, lapangan langsung yang diambil kemudian dilaporkan kepada RI1, kesempatan untuk kemudian adanya bantuan dari asing kan sedianya terbuka sangat lebar begitu Prof. Kalau dari analisa Prof. Hikmah sendiri yang mungkin juga berdasarkan pengalaman yang sudah pernah terjadi pada bencana-bencana nasional yang sempat terjadi di Indonesia, bantuan semacam apa yang sedianya sangat dibutuhkan begitu ya, atau berpotensi baik juga diberikan oleh asing kepada tanah air, Prof? Yang pasti, makanan, minuman, dan obat-obatan, itu nomor satu. Lalu yang nomor 2 adalah, eee, berbagai, perlengkapan Mmm, teknologi yang canggih, yang karena ini bencana yang apa namanya, menghanyutkan orang, jadi banyak orang hilang dan tidak ditemukan, atau mungkin juga tertimbun dan sebagainya, hal seperti itu. Bahkan sumber daya manusianya. Bahkan mhm, tidak hanya sumber daya manusia, kadang-kadang anjing pelacak pun dibawa untuk kemudian membantu untuk mengetahui di mana ada korban lagi dan lain sebagainya. Nah, kalau uang itu biasanya belakangan lah ya, kalau mhm, misalnya memang dibutuhkan. Tetapi, yang seperti ini yang perlu dilakukan pada waktu menghadapi pasca bencana. Nah, setelah bencana ini diselesaikan memang ada rekonstruksi terhadap misalnya perumahan dan lain sebagainya. Ini juga nanti dilihat apakah, pemerintah masih membutuhkan dana dari luar negeri untuk membantu atau dengan kekuatan, APBN kita memang kita bisa menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Karena yang terdampak ini kan boleh dibilang tidak hanya keluarga mereka-mereka yang kehilangan nyawa atau sakit dan lain sebagainya, tapi banyak orang-orang yang masih sehat, tapi rumahnya sudah hilang dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi, saya sendiri tidak bisa buat assessment, ya. Assessment harus dilakukan oleh pemerintah dan tidak boleh, sekali lagi tidak boleh, membuat assessment yang ABS ya, asal Bapak senang. Tetapi harus benar-benar apa yang terjadi, sehingga Bapak Presiden itu sebagai pemimpin
beliau itu diberikan feeding gitu ya, yang tepat gitu ya. Jangan sampai, tiba-tiba, oh ini ada pemerintah Aceh membuat surat ke UNDP dan lain sebagainya. Jadi ada semacam kekecewaan dari pemerintah daerah sehingga melakukan tindakan ini dan sebenarnya juga nggak bisa disalahkan karena mungkin pemerintah di daerah sudah membuat assessment, ini yang jadi permasalahan. Yang saya dengar dari berita-berita misalnya wali kota mengeluhkan mengenai masalah kebutuhan, apa namanya, listrik gitu ya, kemudian juga signal untuk HP dan lain sebagainya itu kan, bagi masyarakat sekarang itu sangat penting gitu ya, jadi hal yang utama. Jadi sekali lagi, ini yang harus direspon oleh pemerintah dan, harus segera, nggak bisa ditunda-tunda dan cuman sekedar membuat Bapak Presiden senang, itu yang sekali lagi itu salah kalau menurut saya. Bapak Presiden dalam kebijakan selalu membuat asal rakyat senang, bukan asal Bapak senang. Ya, pokoknya Bapak Presiden akan melakukan apapun demi rakyat itu senang, makmur, ya, termasuk juga MBG itu kan yang membantu rakyat begitu ya, kira-kira seperti itu. Tapi ya ini yang di bawah-bawah ini harus benar-benar bekerja yang, saya mendengar kemarin Bapak Presiden memimpin rapat kabinet, beliau Ya. mengapresiasi, tetapi kan sebenarnya masih banyak yang bisa dikerjakan oleh para menteri, wakil menteri ya, dan perangkat-perangkatnya untuk menyelesaikan berbagai permasalahan. Saya itu akan sangat gembira kalau misalnya rakyat itu merasa bahwa, kami senang, seperti Bapak Presiden bilang, kalau susah pasti ngeluhnya ke presiden. Tapi kalau misalnya mereka senang, sebenarnya kan para menteri yang bekerja, tapi juga ke presiden juga. Tapi nggak apa-apa, itu tugas dari para pembantu itu seperti itu. Ya kita nggak perlu dapat kredit, yang harus dapat kredit adalah pimpinan kita. Tetapi kalau misalnya di bawah rakyat mengeluh, pemerintah daerah nanti, mengambil tindakan yang, tidak sesuai dengan prosedur, ya terus terang nggak bisa disalahkan mereka, karena mungkin kenyataan di lapangan, memang mengatakan tidak seperti sebagaimana yang dilaporkan gitu. Tapi sekali lagi, saya tidak tahu, jadi di sinilah, yang namanya, para pembantu presiden itu betul-betul menjalankan tugasnya. Jangan sampai nanti ada keluhan-keluhan dari masyarakat, kemudian ada tindakan yang tidak prosedural, dan itu yang kemudian membuat Bapak Presiden, jadi marah gitu ya, atau membuat, apa namanya, mekanisme bekerja antar pemerintah itu tidak berjalan dengan baik gitu. Oke, penting artinya untuk kemudian memberikan laporan yang sebenar-benarnya agar nantinya presiden juga bisa mengambil sikap yang paling ideal ya, Prof. Betul Hikmah ya. sekali. Apakah kemudian bisa menerima bantuan dari asing mengenai kondisi yang saat ini terjadi di Aceh dan Sumatera. Terakhir dari saya, Prof. Tadi Prof kan juga sempat menyinggung bantuan itu bisa diberikan meskipun Indonesia mengatakan mampu begitu kan, asalkan tidak sampai mengganggu kedaulatan negara. Artinya ketegasan macam apa yang nantinya mungkin bisa diambil oleh presiden begitu ya, sikap Indonesia seperti apa yang kemudian bisa dilakukan agar bantuan tetap masuk, masyarakat terbantu, tapi kedaulatan negara juga tidak terganggu. Silakan, Prof. Ya, nanti akan ditentukan, apa yang dibutuhkan sebenar-benarnya di lapangan, itu yang nomor satu. Dan yang kedua, tentu apa yang ditawarkan, ya. Tentu ya kita tidak ingin misalnya ada jumlah besar dari, negara lain mengirim misalnya pasukan, tentaranya yang kita khawatirkan bahwa mereka melakukan espionase atau misalnya mata-mata terhadap negara kita, tentu kita nggak mau gitu ya, karena itu bisa jadi, jalan masuk untuk mengintervensi kedaulatan kita. Tetapi kalau misalnya relawan-relawan dan mereka memang betul-betul punya pengalaman di berbagai negara untuk melakukan, berbagai, operasi penyelamatan manusia begitu ya, tentu kita, sangat senang bisa menerima. Itu kriteria-kriteria seperti ini yang harus dilihat oleh, pemerintah dan, pembantu-pembantu dari presiden gitu ya. Jangan sampai, kita kecolongan jugalah kalau misalnya kita mendapat bantuan dari luar negeri, seperti itu. Oke, ini penting untuk kemudian nanti melihat kondisi di lapangan, lalu mengambil keputusan dan kemudian berkomunikasi ya, Prof. Hikmah ya, agar bantuan-bantuan yang paling dibutuhkan oleh Indonesia ini, kalaupun nanti dibuka keran bantuan dari asing ini tepat sasaran dan tidak berdampak apapun bagi intervensi kedaulatan negara seperti itu. Prof. Hikmah luar biasa sekali, terima kasih banyak untuk Terima kesempatan kasih, Angela. diskusi bersama dengan saya. Semoga di lain waktu ada kesempatan kembali untuk berbincang. Sekali lagi selamat sore, selamat beraktivitas kembali, Prof. Hikmah. Terima kasih, selamat sore.
Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan Guru Besar HIUI, Prof. Hikmahanto Juwana dalam Tribunson Fokus. Kali ini nantikan obrolan saya bersama dengan narasumber lain dan tema-tema lain hanya dalam Tribunson Fokus. Saya Nila Irdah, pamit undur diri. Terima kasih banyak dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.